Judi, seorang pria berusia 35 tahun, tinggal di Sumeneb, Madura. Dikenal oleh tetangga-tetangganya sebagai orang yang ramah dan baik hati, Judi menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Meski begitu, di balik senyumnya yang selalu terpasang, ada banyak cerita perjuangan dan pengorbanan yang harus dia lalui demi keluarganya. Judi adalah sosok yang sangat mencintai tempat kelahirannya. Sumeneb dengan keindahan alam dan kekayaan budaya membuatnya merasa betah. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, ia harus bekerja lebih keras. Dan itulah yang Judi lakukan setiap harinya, bangun sebelum fajar, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalani hari yang penuh tantangan. Judi memiliki istri yang sangat setia dan penyayang bernama Hanik. Hanik adalah tulang rusuk yang selalu mendukung Judi dalam setiap langkahnya. Selain itu, Judi dan Hanik dikaruniai dua anak yang lucu dan cerdas, Hadi yang berusia 10 tahun dan Ila yang berusia 8 tahun. Hadi adalah anak yang rajin dan selalu membantu ayahnya, sementara Ila adalah gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah rumah sederhana di Sumeneb. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu merasa cukup dan bahagia. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari harta benda, melainkan dari kehangatan dan cinta yang mereka bagi setiap hari. Judi dan Hanik berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi kedua anak mereka, meski dengan keterbatasan yang ada. Setiap hari, Judi mengais rejeki dengan berjualan sate keliling. Ia membawa gerobak kecilnya berkeliling kampung, menyusuri jalan-jalan sempit hingga ke pasar-pasar. Sate buatan Judi terkenal enak di kalangan warga setempat. Rahasia kelezatannya adalah bumbu racikan khas Madura yang diwariskan dari generasi ke generasi. Judi biasanya memulai usahanya dari pagi hingga malam hari. Ia tidak pernah mengeluh meski harus berkeliling dengan gerobaknya sepanjang hari. Baginya, melihat senyuman pelanggan yang puas dengan satenya sudah cukup sebagai balasan atas kerja kerasnya. Meski kadang lelah, Judi tetap semangat karena ia tahu semua yang dilakukannya adalah untuk kebahagiaan keluarganya. Judi dikenal sebagai orang yang gigih dan pekerja keras. Tidak pernah ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Setiap hari adalah perjuangan, dan ia selalu menjalaninya dengan tekad yang kuat. Meski banyak rintangan yang harus dihadapi, Judi selalu percaya bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang manis suatu hari nanti. Keteguhan hati Judi juga tercermin dalam cara ia mendidik anak-anaknya. Ia selalu menanamkan nilai-nilai ketekunan dan kejujuran kepada Hadi dan Ila. Judi ingin kedua anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, persis seperti dirinya. Hanik, sang istri, selalu menjadi pendukung setia di balik semua usaha Judi, memberikan semangat dan doa di setiap langkahnya. Karena sate yang Judi jual begitu enak, banyak orang menyarankannya untuk mencoba peruntungan di kota yang lebih besar. Suatu hari, seorang pelanggan setianya mengusulkan agar Judi mencoba berjualan di Semarang. Pelanggan tersebut yakin bahwa sate Judi akan laris manis di sana, mengingat kota itu memiliki lebih banyak penduduk dan peluang. Setelah berdiskusi dengan Hanik, Judi memutuskan untuk mencoba saran tersebut. Meski berat meninggalkan Sumeneb, Judi merasa ini adalah kesempatan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan penuh harapan dan doa, Judi pun mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai petualangan baru di Semarang, membawa serta impian dan cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Judi memutuskan untuk berbicara dengan Hanik mengenai niatnya untuk merantau ke Semarang. Di ruang tamu yang sederhana, dengan hanya diterangi lampu minyak, Judi menjelaskan betapa besar peluang yang ada di kota besar itu. Dia ingin mencari rezeki yang lebih baik demi masa depan keluarga mereka. Hanik mendengarkan dengan penuh perhatian, meski ada kekhawatiran yang terbayang di matanya. Hanik tahu betapa kerasnya perjuangan suaminya selama ini. Meski hatinya berat, dia juga memahami bahwa mungkin inilah kesempatan mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Setelah berpikir sejenak, Hanik mengangguk pelan, memberikan dukungan pada rencana Judi. Ia tahu, keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi demi keluarga, Hanik siap berjuang bersama Judi. Judi merasa lega mendapat dukungan dari Hanik, tetapi ia tahu bahwa meyakinkan Hanik sepenuhnya masih memerlukan usaha. Ia mengajak Hanik membayangkan kehidupan di Semarang yang penuh peluang dan harapan. Judi menjelaskan bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, mereka bisa sukses dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang lebih baik untuk Hadi dan Ila.
Hanik, meskipun masih ada rasa ragu, mulai melihat cahaya harapan yang dipaparkan oleh Juhdi. Ia melihat ketulusan dan semangat dalam mata suaminya. "Aku percaya padamu, Mas," katanya akhirnya. Dengan restu dan dukungan dari istrinya, Juhdi merasa semakin yakin bahwa keputusannya ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan mereka. Malam itu juga, Juhdi mengungkapkan satu lagi kekhawatirannya kepada Hanik. Ia menyadari bahwa untuk merantau ke Semarang, mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit. Juhdi mengungkapkan bahwa tabungan mereka tidak cukup untuk menutupi semua biaya yang diperlukan. Ia menjelaskan bahwa mereka perlu mencari cara untuk mendapatkan tambahan modal agar rencana ini bisa terwujud. Hanik mendengarkan dengan seksama. Meski awalnya merasa cemas, ia menyadari bahwa setiap langkah besar pasti memerlukan pengorbanan. Hanik mengingatkan Juhdi bahwa mereka masih memiliki beberapa ekor sapi di rumah. "Mungkin kita bisa menjual sapi-sapi itu untuk modal, Mas," katanya dengan suara penuh keyakinan. Juhdi mengangguk, menyadari bahwa itulah satu-satunya cara untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan hati yang berat, Juhdi memutuskan untuk menjual 4 ekor sapi yang mereka miliki. Sapi-sapi tersebut adalah hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun, namun demi masa depan yang lebih baik, Juhdi rela berkorban. Ia segera menghubungi beberapa pedagang sapi di desa dan mengatur penjualan tersebut. Meski merasa sedih harus berpisah dengan ternaknya, Juhdi tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk memulai usahanya di Semarang. Hanik pun turut membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memastikan bahwa anak-anak mengerti alasan mereka harus pindah dan meyakinkan mereka bahwa semua ini demi kebaikan bersama. Dengan dukungan penuh dari keluarga, Juhdi merasa semakin kuat dan yakin bahwa usahanya di Semarang akan berhasil. Ia melihat harapan baru di depan mata, dan semangatnya semakin berkobar untuk menghadapi tantangan yang ada. Setelah persiapan dirasa cukup, Juhdi mengajak Hanik dan anak-anaknya untuk ikut serta dalam perantauan ke Semarang. Juhdi ingin keluarganya selalu berada di dekatnya, mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah yang diambil. Meski merasa berat meninggalkan kampung halaman, Hanik dan anak-anaknya setuju untuk ikut serta. Mereka menyadari bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Dengan segala persiapan yang matang, Juhdi, Hanik, Hadi, dan Ila pun bersiap untuk memulai perjalanan baru mereka. Mereka meninggalkan Sumeneb dengan hati yang penuh harapan, membawa serta impian dan doa dari sanak saudara dan tetangga. Perjalanan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, tetapi awal dari sebuah petualangan besar yang penuh tantangan dan kesempatan baru di kota Semarang. Kisah ini terjadi pada tahun 1992, saat Juhdi beserta keluarganya bersiap untuk memulai perjalanan menuju Semarang. Pagi-pagi buta, mereka sudah bersiap menuju stasiun kereta api di Sumeneb. Juhdi, Hanik, Hadi, dan Ila membawa barang-barang mereka yang telah dikemas rapi. Meski cuaca pagi itu cukup dingin, semangat mereka tetap menyala. Juhdi memastikan bahwa semua barang sudah terbawa dan anak-anak dalam keadaan baik. Di stasiun, suasana ramai dengan para penumpang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Juhdi membeli tiket kereta api dan menunggu di peron bersama keluarganya. Mereka berbicara tentang harapan-harapan baru di kota Semarang, mencoba mengurangi kegugupan yang ada. Juhdi dan Hanik saling memberikan semangat, bertekad bahwa perjalanan ini akan membawa keberkahan dan keberhasilan bagi mereka sekeluarga. Sebelum berangkat ke Semarang, Juhdi dan keluarganya berpamitan kepada orang tua mereka. Mereka mengunjungi rumah orang tua Juhdi dan Hanik satu persatu, meminta doa restu untuk perjalanan dan usaha baru mereka. Air mata haru tidak dapat dibendung saat Juhdi mencium tangan kedua orang tuanya. Hanik pun memeluk erat ibunya, mengucapkan selamat tinggal dengan hati yang berat namun penuh harap. Orang tua mereka sangat memahami betapa besar langkah yang diambil oleh Juhdi dan Hanik. Mereka memberikan pelukan hangat dan doa agar perjalanan mereka diberkahi dan dilindungi. Dalam perpisahan yang mengharukan itu, Juhdi dan Hanik berjanji akan sering mengirim kabar dan pulang ketika sudah berhasil nanti. Dengan doa restu dan dukungan dari orang tua, Juhdi merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan di depan. Orang tua Juhdi memberikan nasihat yang bijak dan penuh makna sebelum mereka berangkat. Ayah Juhdi mengingatkan untuk selalu menjaga ibadah dan jangan pernah melupakan asal-usul mereka sebagai orang Madura. Ia menekankan pentingnya menjaga harga diri dan integritas dimanapun mereka berada.
Ayahnya juga menasihati Judy untuk selalu jujur dan bekerja keras, karena itulah kunci dari kesuksesan yang sejati. Ibu Judy, dengan lembut namun tegas, mengingatkan Hanik untuk selalu setia mendampingi suaminya dan menjaga keharmonisan keluarga. Ia berpesan agar Hanik selalu sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan yang mungkin datang. Dengan nasihat-nasihat ini, Judy dan Hanik merasa mendapat bekal moral yang kuat untuk menjalani kehidupan baru di Semarang. Ayah Judy memberikan nasihat khusus tentang martabat seorang suami. Tidak ada yang boleh mengganggu istrimu, karena itu adalah martabat seorang suami, kata ayahnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa Judy wajib berani mati untuk menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Kata-kata ini tertanam dalam hati Judy, menyadarkannya betapa besar tanggung jawab yang diemban sebagai kepala keluarga. Judy menerima nasihat ini dengan serius. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi Hanik dan anak-anaknya dengan segenap jiwa raga. Hanik, yang mendengar nasihat ini, merasa tenang dan yakin bahwa suaminya akan selalu ada untuk melindungi mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Judy dan Hanik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru di Semarang dengan penuh keberanian. Judy menerima nasihat dari orang tuanya dengan penuh rasa hormat. Ia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada orang tuanya bahwa ia akan menjaga keluarganya agar tetap aman dan bahagia. Kata-kata bijak dari ayah dan ibunya menjadi pemandu dalam setiap langkah yang diambilnya. Judy merasa diberi kekuatan tambahan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul di perjalanan baru mereka. Dengan tekad yang kuat dan hati yang mantap, Judy memeluk orang tuanya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Hanik dan anak-anak juga menerima pelukan penuh kasih dari kakek dan nenek mereka. Setelah perpisahan yang mengharukan ini, Judy dan keluarganya melangkah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang lebih baik di Semarang. Di dalam hati, mereka membawa doa dan nasihat dari orang tua yang akan selalu menjadi pemandu dalam setiap langkah mereka. Setelah tiba di stasiun, Judy dan keluarganya segera menuju loket penjualan tiket. Dengan penuh antusiasme dan sedikit ketegangan, Judy membeli 4 tiket kereta menuju kota Semarang. Meski sederhana, stasiun itu dipenuhi hiruk-pikuk penumpang yang hendak bepergian. Judy mengamati sekeliling, memastikan bahwa keluarganya aman dan nyaman dalam menunggu kereta. Hanik duduk di bangku peron sambil mengawasi Hadi dan Ila yang bermain di dekatnya. Kereta mereka akhirnya datang, dan Judy memastikan semua barang bawaan dimasukkan dengan baik. Mereka naik ke gerbong yang ditentukan, mencari tempat duduk dan menata barang-barang. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan Sumenep. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran, Judy melihat keluar jendela, menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka. Dalam perjalanan, pikiran Judy dipenuhi berbagai kekhawatiran dan harapan tentang kehidupan mereka di Semarang nanti. Ia membayangkan bagaimana harus memulai kembali usahanya dari nol, mencari tempat tinggal, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Judy tahu bahwa Semarang adalah kota yang besar dan penuh tantangan, tetapi ia juga yakin bahwa peluang untuk sukses jauh lebih besar di sana. Sementara itu, Hanik duduk di sebelahnya, mencoba memberikan semangat dengan senyumnya. Hadi dan Ila tampak antusias melihat pemandangan di luar jendela kereta. Melihat keceriaan anak-anaknya, Judy merasa sedikit lega dan lebih termotivasi. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di balik semangatnya, Judy juga tidak bisa menghindari rasa takut akan kemungkinan gagal. Ia memikirkan bagaimana jika nanti ia tidak berhasil merubah nasibnya di Semarang. Bagaimana jika usaha satenya tidak laku dan ia harus pulang dengan tangan hampa? Pikiran ini membuatnya merasa cemas dan tertekan. Judy tidak ingin mengecewakan orang tuanya yang telah memberikan restu dan nasihat berharga. Namun, Judy cepat-cepat mengusir pikiran negatif tersebut. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan menghalangi langkahnya. Judy bertekad untuk tetap optimis dan bekerja keras, apapun yang terjadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memberikan yang terbaik dan tidak akan menyerah, demi keluarga dan harga dirinya sebagai orang Madura. Perjalanan dari Madura menuju Semarang membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Sepanjang perjalanan, Judy dan keluarganya menikmati pemandangan yang beragam, dari sawah-sawah hijau hingga perkampungan kecil yang mereka lewati. Hadi dan Ila tampak menikmati petualangan ini, meski sesekali mereka mengeluh lelah.
Hanik, dengan kelembutannya, selalu siap memberikan kenyamanan bagi kedua anak mereka. Judy menggunakan waktu di kereta untuk merenung dan merencanakan langkah-langkah yang akan diambil setelah tiba di Semarang. Ia berpikir tentang tempat yang akan mereka tinggali, cara memasarkan satenya, dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang di kota baru itu. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi semangat Judy tidak pernah padam. Akhirnya, pada pukul 5.30 pagi, kereta mereka tiba di stasiun Semarang. Matahari pagi baru saja terbit, memberikan sinar hangat yang menyambut kedatangan mereka. Judy dan keluarganya turun dari kereta dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa sedikit gugup namun penuh harap menghadapi kehidupan baru yang telah menanti di kota besar ini. Dengan barang-barang yang tertata rapi, mereka melangkah keluar dari stasiun. Suasana pagi di Semarang begitu berbeda dengan di Sumenep, lebih ramai dan sibuk. Judy menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma pagi yang segar dan energi kota yang baru saja bangun. Dengan hati yang penuh tekad, ia memimpin keluarganya menuju babak baru dalam kehidupan mereka. Setelah sampai di kota Semarang, Judy segera mengingat alamat teman lamanya dari Madura yang sudah lebih dulu merantau ke kota ini. Temannya, Bendul, telah memberitahu Judy bahwa ia bisa tinggal sementara di rumahnya sampai Judy menemukan tempat tinggal sendiri. Dengan alamat di tangan, Judy merasa sedikit lega karena ia tahu bahwa mereka tidak akan sendirian di kota baru ini. Dengan rasa cemas dan bersemangat, Judy mengajak keluarganya mencari transportasi menuju rumah Bendul. Ia yakin bahwa bantuan dari Bendul akan sangat berarti dalam masa-masa awal mereka di Semarang. Mereka meninggalkan stasiun dengan harapan besar, mengandalkan petunjuk dan informasi yang diberikan oleh Bendul sebelumnya. Setelah meninggalkan stasiun, Judy mencari angkot yang bisa membawa mereka ke alamat Bendul. Ia bertanya kepada beberapa orang di sekitar stasiun untuk memastikan mereka menaiki angkot yang benar. Meski awalnya sedikit bingung dengan rute-rute yang ada, Judy akhirnya menemukan angkot yang akan membawa mereka ke tujuan. Dengan barang-barang yang cukup banyak, mereka naik ke angkot dan duduk dengan hati-hati. Perjalanan melalui jalan-jalan Semarang yang ramai membuat mereka sedikit kewalahan, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang kota ini. Hadi dan Ila terlihat antusias melihat pemandangan baru, sementara Hanik tetap tenang mendampingi anak-anaknya. Setelah beberapa waktu di angkot, mereka akhirnya sampai di rumah Bendul. Judy mengetuk pintu dengan penuh harapan, dan tak lama kemudian, Bendul membuka pintu dengan senyuman lebar di wajahnya. "Selamat datang, Judy. Ayo masuk," kata Bendul dengan hangat. Judy merasa sangat lega melihat sahabat lamanya itu dan memperkenalkan Bendul kepada keluarganya. Bendul dengan cepat membantu Judy dan keluarganya membawa barang-barang masuk ke dalam rumah. Sambutan yang ramah dari Bendul membuat Judy merasa sedikit lebih tenang tentang langkah besar yang mereka ambil. Rumah Bendul yang sederhana namun nyaman, terasa seperti tempat perlindungan sementara yang sangat mereka butuhkan. Bendul mengarahkan Judy dan keluarganya ke ruang tamu, mempersilahkan mereka untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan panjang mereka. "Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh. Silakan duduk dan bersantai dulu," katanya sambil menyiapkan minuman hangat untuk mereka. Judy dan Hanik merasa bersyukur atas keramahan Bendul dan duduk untuk melepaskan lelah. Sambil menikmati minuman hangat, mereka berbincang-bincang tentang perjalanan mereka dan rencana Judy untuk mencari kontrakan. Bendul menawarkan bantuan dalam mencari tempat tinggal yang sesuai untuk Judy dan keluarganya. Dengan bantuan Bendul, Judy merasa lebih optimis dan siap untuk memulai kehidupan baru di Semarang. Setelah berbincang cukup lama, terlihat jelas rasa lelah di wajah Hanik, Hadi, dan Ila. Perjalanan panjang dan perasaan cemas tentang tempat baru telah menguras tenaga mereka. Hanik berusaha untuk tetap tegar, tetapi Judy bisa melihat kelelahan yang mulai menguasainya. Judy merasa bersyukur mereka punya tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan pencarian kontrakan. Bendul menyadari kondisi tamunya dan menawarkan tempat tidur sederhana untuk mereka beristirahat. "Kalian bisa tidur di sini sementara, besok kita lanjutkan mencari tempat tinggal yang lebih permanen," kata Bendul. Dengan senyuman penuh terima kasih, Judy menerima tawaran itu. Mereka pun beristirahat, memulihkan tenaga untuk menghadapi tantangan baru yang menanti di Semarang. Keesokan harinya, setelah istirahat yang cukup, Judy bersama Bendul mulai mencari kontrakan untuk tempat tinggal mereka. Dengan bantuan Bendul yang sudah lama tinggal di Semarang, pencarian mereka menjadi lebih mudah.
Bendul tahu tempat-tempat yang strategis dan terjangkau untuk keluarga Judi. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, mengecek kondisi rumah dan menanyakan harga sewanya. Bendul dengan sabar mendampingi Judi, memberikan saran-saran yang berguna. Ia mengerti bahwa Judi membutuhkan tempat yang nyaman dan dekat dengan pusat keramaian agar mudah menjalankan usahanya nanti. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan Judi dan keluarganya. Setelah melihat beberapa tempat, Judi dan Bendul menemukan sebuah kontrakan yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Bendul. Kontrakan tersebut berada di lingkungan yang cukup tenang, tetapi masih dekat dengan keramaian kota, cocok untuk usaha jualan sate. Judi merasa lega dan senang melihat rumah yang cukup layak dan harga sewanya pun terjangkau. Mereka segera berbicara dengan pemilik rumah untuk mengatur segala sesuatunya. Dengan bantuan Bendul, proses penyewaan berjalan lancar. Judi merasa bersyukur karena tidak perlu mencari lebih lama lagi dan bisa segera membawa keluarganya ke rumah baru ini. Ia segera kembali ke rumah Bendul untuk mengabarkan kabar baik ini kepada Hanik dan anak-anaknya. Setelah memastikan kontrakan siap ditempati, Judi mengajak Hanik dan anak-anaknya untuk pindah ke rumah baru mereka. Dengan bantuan Bendul, mereka mulai mengangkut barang-barang dari rumah Bendul ke kontrakan baru. Meski sederhana, rumah baru itu terasa nyaman bagi mereka. Hanik dan anak-anak tampak senang melihat tempat tinggal yang lebih luas dan tenang. Hanik mulai menata barang-barang di dalam rumah sementara Judi dan Bendul membawa barang-barang yang lebih besar. Hadi dan Ila berlarian dengan riang di sekitar rumah baru mereka. Melihat kebahagiaan keluarganya, Judi merasa lega dan yakin bahwa keputusan untuk merantau ke Semarang adalah langkah yang tepat. Bendul tidak hanya membantu Judi menemukan kontrakan, tetapi juga ikut membantu dalam proses pindahan. Dengan tenaga ekstra dari Bendul, mereka dapat menyelesaikan pindahan lebih cepat. Judi merasa sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh Bendul. Persahabatan mereka terasa semakin kuat di tengah perjuangan ini. Setelah semua barang dipindahkan dan ditata dengan baik, mereka beristirahat sejenak sambil menikmati teh hangat yang disiapkan oleh Hanik. Judi merasa sangat bersyukur atas dukungan Bendul yang begitu tulus. Dengan persiapan yang matang, Judi dan keluarganya merasa siap untuk memulai kehidupan baru di Semarang. Dengan resminya mereka tinggal di kontrakan baru, Judi dan keluarganya mulai menata kehidupan di Semarang. Judi merasa optimis dan penuh semangat untuk memulai usahanya. Hanik mulai merapikan rumah dan menyiapkan segala keperluan sehari-hari. Hadi dan Ila juga mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, bertemu dengan tetangga dan bermain di sekitar rumah. Judi merasa bahwa inilah awal dari perjalanan baru mereka. Dengan doa dan harapan besar, Judi bertekad untuk bekerja keras dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Mereka bersiap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, dengan semangat dan tekad yang kuat. Keesokan harinya, Judi langsung menuju rumah Bendul untuk bertanya di mana tempat terbaik untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk berjualan sate. Bendul, yang sudah berpengalaman, memberikan saran dengan senang hati. Ia memberitahu Judi tentang pasar terdekat yang menyediakan bahan-bahan berkualitas untuk berjualan sate. Bendul menjelaskan rute dan memberi beberapa tips tentang cara berbelanja yang efisien di pasar tersebut. Judi merasa beruntung memiliki teman seperti Bendul yang sangat membantu. Dengan informasi yang didapat, Judi merasa lebih siap untuk memulai usaha jualan sate yang sudah lama ia rencanakan. Dengan semangat baru, Judi langsung menuju pasar yang disarankan oleh Bendul. Pasar tersebut cukup ramai dengan berbagai pedagang yang menjual berbagai macam barang. Judi merasa sedikit kewalahan dengan keramaian dan kebisingan pasar, tetapi ia tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membeli bahan-bahan untuk berjualan sate. Ia mulai berbelanja daging, bumbu-bumbu, dan peralatan lainnya yang diperlukan. Dengan cermat, Judi memilih bahan-bahan yang berkualitas baik dan menawar harga terbaik. Meski harus berdesakan dengan pembeli lain, Judi tetap menikmati proses belanja ini karena ia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk meraih kesuksesan di Semarang. Setelah semua bahan dan perlengkapan untuk berjualan sate sudah dibeli, Judi merasa lega dan puas. Ia membawa barang-barang belanjaannya pulang dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan pulang, Judi merasakan campuran antara kegembiraan dan sedikit kekhawatiran. Ia berharap usaha jualan satenya akan berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat Semarang.
Sesampainya di rumah, Judi langsung menunjukkan hasil belanjaannya kepada Hanik. Mereka bersama-sama menyiapkan segala sesuatu untuk memulai usaha baru ini. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, Judi merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Beruntungnya, Bendul yang mengetahui kesulitan awal Judi, memberikan gerobaknya kepada Judi untuk berjualan sate. Gerobak itu masih dalam kondisi baik dan sangat membantu Judi untuk mulai berjualan tanpa harus repot membuat gerobak baru. Judi merasa sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan Bendul. Dengan gerobak yang diberikan oleh Bendul, Judi semakin semangat untuk berjualan. Ia segera membersihkan dan mempersiapkan gerobak itu untuk digunakan. Dengan gerobak tersebut, Judi bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan memulai usahanya dengan lebih profesional. Keberuntungan ini membuat Judi semakin yakin bahwa usahanya akan berhasil dan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Judi mulai mencoba membuat sate racikan andalannya dengan penuh semangat. Ia mencampur bumbu-bumbu yang sudah disiapkan dengan teliti, mengikuti resep yang telah ia kuasai sejak lama. Setiap potongan daging dipotong dengan presisi dan ditusuk dengan rapi. Judi memastikan setiap tusukan sate memiliki rasa yang khas dan lezat, seperti yang selalu disukai oleh pelanggannya di Sumeneb. Sambil memasak sate di atas arang yang membara, aroma harum mulai menguar, menarik perhatian keluarganya. Hanik, Hadi, dan Ila menonton dengan penuh antusias, menunggu sate siap untuk disantap. Judi merasa percaya diri dengan sate buatannya dan berharap rasa yang lezat ini akan memikat banyak pelanggan di Semarang. Setelah sate itu matang, Judi membawa beberapa tusuk sate ke rumah Bendul. Ia ingin teman baiknya itu mencicipi hasil jerih payahnya. Bendul dan keluarganya menyambut Judi dengan senyum hangat dan antusiasme. Mereka duduk di ruang makan dan mulai mencicipi sate buatan Judi. Begitu mereka menggigit daging yang empuk dan terasa bumbunya, mata Bendul berbinar. "Ini enak sekali, Judi. Rasa satenya benar-benar istimewa," kata Bendul dengan kagum. Keluarga Bendul juga menyatakan hal yang sama, mengangguk setuju dan tersenyum lebar. Mendengar pujian itu, Judi merasa lega dan senang, yakin bahwa sate buatannya akan disukai banyak orang di Semarang. Bendul merasa takjub dengan sate buatan Judi. Ia yakin bahwa sate ini akan disukai oleh banyak orang di Semarang. "Sate ini pasti laris manis, Judi. Rasanya berbeda dan lezat sekali. Aku yakin banyak orang akan menjadi pelanggan setiamu," kata Bendul dengan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Judi merasa semakin termotivasi dan optimis. Dukungan dari Bendul memberikan semangat tambahan bagi Judi. Ia merasa semakin yakin bahwa usahanya akan sukses. Dukungan dari teman baiknya ini menjadi dorongan besar bagi Judi untuk segera memulai berjualan keliling dengan gerobak yang telah disiapkan. Karena mendapatkan nilai baik dari Bendul, Judi semakin yakin untuk berdagang keliling. Ia merasa bahwa ia sudah siap menghadapi tantangan baru di Semarang. Judi percaya bahwa dengan kerja keras dan semangat, ia bisa meraih kesuksesan yang diimpikannya. Dengan penuh antusiasme, ia merencanakan rute-rute jualan kelilingnya. Judi juga mempersiapkan gerobaknya dengan baik, memastikan semuanya dalam kondisi yang sempurna untuk berjualan. Ia membersihkan gerobak dan menata perlengkapan jualannya dengan rapi. Dengan keyakinan yang kuat, Judi siap untuk memulai hari pertama berjualan sate keliling di Semarang. Di hari berikutnya, Judi bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memasak sate dengan penuh semangat dan mengisi gerobaknya dengan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah semuanya siap, Judi berangkat berjualan keliling dengan hati yang penuh harapan. Ia berdoa agar usaha pertamanya ini berhasil dan diterima oleh masyarakat Semarang. Saat berjalan melalui jalan-jalan kota, Judi memanggil pelanggan dengan suara riang. Aroma sate yang lezat segera menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka berhenti dan membeli sate dari Judi, tertarik oleh aroma dan penampilan sate yang menggugah selera. Judi melayani setiap pelanggan dengan senyuman, berusaha memberikan yang terbaik. Untuk hari pertama, dagangan Judi laris dengan cepat. Sate yang ia jual ternyata disukai oleh banyak orang, dan gerobaknya segera dikerumuni pelanggan. Judi merasa sangat senang melihat respons positif dari pelanggan baru ini. Mereka memuji rasa satenya yang enak dan berbeda dari yang lain. Dalam waktu singkat, semua sate yang ia bawa habis terjual. Judi pulang dengan gerobak kosong tetapi hati yang penuh kebahagiaan.
Ia tidak menyangka bahwa dagangan satenya akan laris secepat ini. Pengalaman hari pertama ini membuat Judy semakin yakin bahwa ia bisa sukses di Semarang dengan usaha dan kerja keras. Judy pulang dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Ia merasa bahwa segala usaha dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dengan senyum lebar, Judy menceritakan pengalamannya kepada Hanik dan anak-anak. Hanik merasa sangat bangga dan senang melihat suaminya pulang dengan penuh kebahagiaan dan hasil yang memuaskan. Hadi dan Ila juga ikut merasakan kegembiraan ayah mereka. Mereka berlari menghampiri Judy dan memeluknya dengan riang. Melihat kebahagiaan keluarganya, Judy merasa bahwa semua pengorbanan dan perjuangannya tidak sia-sia. Ia semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras demi masa depan yang lebih baik. Istrinya, Hanik, tidak menyangka bahwa sate dagangan suaminya akan laris secepat ini. Ia merasa sangat bangga dan terharu melihat Judy berhasil dalam usaha pertamanya di Semarang. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, tapi tidak menyangka secepat ini. Kamu hebat, Judy," kata Hanik sambil tersenyum. Judy merangkul Hanik dan berkata, "Ini semua berkat doa dan dukunganmu. Kita akan terus bekerja keras dan berusaha bersama-sama." Mereka berdua merasa semakin dekat dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dukungan dari Hanik membuat Judy semakin yakin bahwa mereka bisa meraih kesuksesan bersama di kota baru ini. Judy dan keluarganya merasa yakin bahwa mereka bisa bertahan di kota Semarang. Keberhasilan hari pertama berjualan sate memberikan mereka harapan dan keyakinan baru. Mereka merasa bahwa masa depan yang lebih baik ada di depan mata, asalkan mereka terus bekerja keras dan berusaha. Keluarga ini bersatu dalam semangat dan tekad untuk meraih keberhasilan di kota baru mereka. Dengan hati yang penuh harapan, Judy, Hanik, Hadi, dan Ila bersiap untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi dengan kerja keras, doa, dan kebersamaan, mereka yakin bisa mengatasi segala rintangan. Semarang kini menjadi tempat baru mereka untuk meraih mimpi dan kebahagiaan. Hari demi hari, omset Judy terus meningkat. Setiap kali ia berjualan keliling, semakin banyak pelanggan yang datang untuk menikmati sate racikannya. Kabar tentang kelezatan sate Judy menyebar dari mulut ke mulut, membuat dagangannya semakin laris. Judy merasa sangat bersyukur dan semakin bersemangat untuk terus berjualan dan memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Peningkatan omset ini membawa dampak positif bagi keuangan keluarganya. Dengan penghasilan yang lebih stabil, Judy bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik dan mulai menabung untuk masa depan. Keluarganya merasa lebih nyaman dan yakin bahwa mereka bisa meraih kehidupan yang lebih baik di Semarang. Keluarga Judy mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Tetangga sekitar mulai mengenal mereka dan menerima kehadiran mereka dengan baik. Hanik menjalin hubungan baik dengan ibu-ibu di sekitar, dan anak-anak, Hadi dan Ila, mulai bermain dengan anak-anak tetangga. Kehidupan sosial mereka semakin berkembang, membuat mereka merasa lebih betah tinggal di Semarang. Hanik juga mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, membantu tetangga dan mengikuti acara-acara komunitas. Hal ini membuat mereka semakin dikenal dan diterima di lingkungan baru. Kehangatan dan keramahan tetangga membuat Judy dan keluarganya merasa bahwa mereka telah menemukan tempat yang tepat untuk membangun kehidupan baru. Namun, setelah beberapa hari, ketika Judy berjualan keliling pada malam hari, ia dihadang oleh 3 preman yang sedang mabuk di pinggir jalan. Preman-preman itu tampak mengancam, dan Judy merasa waspada. Meski sudah terbiasa dengan berbagai tantangan, menghadapi preman mabuk adalah situasi yang tidak pernah ia harapkan. Preman-preman tersebut mengelilingi gerobak sate Judy dan mulai berbicara dengan nada tinggi. Judy mencoba tetap tenang dan menjaga sikap rendah hati. Ia berharap bisa menghindari konfrontasi dengan cara damai. Namun, ketegangan di udara terasa semakin meningkat seiring waktu. Preman-preman tersebut meminta sate secara gratis kepada Judy. Mereka berbicara dengan kasar dan memaksa, membuat Judy merasa tidak nyaman. Dalam hatinya, Judy tahu bahwa melawan mereka bukanlah pilihan bijak, terutama dalam keadaan mereka yang sedang mabuk. Untuk menghindari masalah, Judy memutuskan untuk memenuhi permintaan mereka. Dengan senyum yang dipaksakan, Judy memberikan beberapa tusuk sate kepada preman-preman tersebut. Ia berharap tindakan ini akan meredakan situasi dan mereka akan pergi setelah mendapatkan apa yang mereka minta.
Judy hanya ingin melanjutkan pekerjaannya tanpa ada gangguan lebih lanjut. Judy memberikan sate kepada para preman dengan harapan mereka akan puas dan membiarkannya pergi. Preman-preman tersebut menerima sate dengan senang hati, tetapi mereka masih terlihat tidak puas. Mereka terus mengganggu Judy, meski sudah mendapatkan sate gratis. Situasi ini membuat Judy semakin cemas, namun ia berusaha tetap tenang. Dengan hati-hati, Judy mencoba berbicara kepada mereka agar tidak mengganggu lebih lanjut. Namun, tampaknya para preman tersebut tidak memiliki niat untuk melepaskan Judy begitu saja. Mereka mulai meminta lebih banyak, dan Judy merasakan bahwa masalah ini belum selesai. Setelah mendapatkan sate gratis, preman-preman tersebut mulai memalak Judy untuk uang tambahan. Mereka mengatakan bahwa uang itu untuk membeli minuman lebih banyak. Judy merasa terpojok dan marah di dalam hati, tetapi ia tahu bahwa melawan mereka dalam keadaan ini bukanlah pilihan yang bijak. Dengan berat hati, Judy memberikan sejumlah uang kepada preman-preman tersebut. Meski merasa dirugikan, ia berharap tindakan ini akan menghindarkannya dari bahaya yang lebih besar. Preman-preman tersebut akhirnya pergi dengan uang dan sate, meninggalkan Judy yang merasa kesal dan frustrasi. Ia berjanji dalam hati untuk mencari cara agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Judy pulang dari berjualan dengan perasaan yang lesu akibat dipalak oleh para preman tadi malam. Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk di dalam hatinya. Ia merasa tidak berdaya menghadapi situasi tersebut, meski tahu bahwa memberikan uang adalah pilihan paling aman saat itu. Hanik melihat suaminya pulang dengan wajah murung dan bertanya apa yang terjadi. Dengan suara pelan, Judy menceritakan kejadian malam itu kepada Hanik. Hanik merasa khawatir dan sedih mendengar cerita suaminya. Ia mencoba menghibur Judy dan meyakinkannya bahwa mereka akan mencari solusi bersama. Meski begitu, Judy tetap merasa ada beban berat di pundaknya, terutama karena ia harus menjaga keselamatan keluarganya. Keesokan harinya, Judy seperti biasa pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk berjualan sate nanti malam. Meski perasaan masih terbebani oleh kejadian semalam, Judy berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Ia memilih bahan-bahan dengan teliti, memastikan semuanya segar dan berkualitas baik. Ia ingin tetap memberikan yang terbaik bagi pelanggannya meski sedang dilanda masalah. Di pasar, Judy bertemu dengan beberapa pedagang lain yang sudah mulai mengenalnya. Mereka menyapa Judy dengan ramah, memberikan sedikit keceriaan di tengah hatinya yang masih gelisah. Semangat Judy sedikit terangkat oleh kebaikan dan keramahan orang-orang di sekitarnya, meski bayangan preman semalam masih menghantui pikirannya. Ketika berada di jalan, Judy bertemu dengan kawan lamanya, Bendul. Mereka saling menyapa dan berbicara sebentar, mengenang masa-masa lalu di Madura. Bendul melihat wajah Judy yang tampak lesu dan bertanya apa yang terjadi. Judy pun menceritakan kejadian semalam, bagaimana ia dipalak oleh sekelompok preman saat berjualan sate. Bendul mendengarkan dengan serius, merasa prihatin dengan nasib temannya. Ia tahu bahwa Judy adalah orang yang jujur dan bekerja keras, dan kejadian ini sangat tidak adil baginya. Bendul berpikir sejenak, mencoba mencari solusi untuk membantu Judy keluar dari masalah ini. Ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan saran yang baik kepada sahabatnya. Judy bercerita kepada Bendul dengan detail tentang insiden pemalakan oleh para preman. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang keselamatan dirinya dan keluarganya jika hal tersebut terus berlanjut. Mendengar cerita Judy, Bendul merasa marah dan tidak terima bahwa sahabatnya harus menghadapi situasi seperti ini. Ia tahu bahwa Judy bukanlah orang yang mudah menyerah. Bendul memutuskan untuk membantu Judy mencari cara agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ia tahu bahwa menghadapi preman tidaklah mudah, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Bendul ingin memberikan dukungan dan solusi agar Judy bisa berjualan dengan tenang dan aman tanpa rasa takut. Bendul memberi saran kepada Judy untuk tidak menuruti kemauan preman tersebut di masa depan. Judy, jika kamu terus memberikan apa yang mereka minta, mereka tidak akan berhenti memalakmu. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi mereka tanpa menyerah begitu saja, kata Bendul dengan tegas. Ia menawarkan untuk berbicara dengan beberapa orang di komunitas mereka yang mungkin bisa membantu. Judy merasa terhibur oleh saran dan dukungan Bendul. Meski masih merasa cemas, ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Dengan bantuan Bendul dan mungkin dukungan dari komunitas, Judy mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk melindungi dirinya dan usahanya.
Ia bertekad untuk tidak membiarkan para preman merusak mimpinya dan keselamatan keluarganya.